Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di sini saya akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Simurelay pada Android. Dan yang akan kita praktekkan kali ini adalah sebuah rangkaian pneumatik 3 piston dengan sequence A plus B min, B plus C min, A min C plus. Oke, pertama-tama kita akan memberikan atau membuat sebuah supply plus di sini ya. Kita scroll supply plus di sini, kita putar rotate seperti ini, kita letakkan di bagian kiri lembar kerja dan kita tambahkan supply min, supply negatif kita putar dan kita luruskan dengan supply positif. Oke, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah saklar tombol yang digunakan sebagai tombol start. Oke, kita scroll bagian bawah toolbox ke kanan dan kita cari saklar tombol. Oke, ini dia saklar tombol, kita putar. Oke, baik, kita letakkan di antara supply positif dan negatif seperti ini dan kita berikan keterangan. Klik pada menu value bagian atas kiri dan kita ganti numbernya, anggap saja alamatnya adalah S20 seperti ini, dan kita beri keterangan pada komentar, kita beri keterangan start seperti ini dan oke. Kita telah selesai membuat sebuah tombol start. Kemudian kita tambahkan sebuah saklar. Oke, seperti ini, kita rotate. Saklar dengan alamat K1 dan juga saklar NC dan juga kontaktor atau coil. Seperti ini. Di sini pada kontak NC kita ganti namanya, kita ganti alamatnya menjadi K2 seperti ini, dan kita hubungkan, kita koneksikan dengan mengklik setiap kaki. Oke, seperti ini. Kita hubungkan plus dengan K1, kemudian start dengan K2, kemudian K2 dengan kontaktor K1, dan K1 dengan supply negatif, dan yang terakhir adalah output K1 ke output start seperti ini ya. Jadi ini seperti rangkaian self holding. Kemudian kita buat rung baru. Oke, kemudian saya tambahkan sebuah limit switch yang terhubung pada piston. Oke, saya cari sebuah limit switch. Oke, ini dia limit switch seperti ini. Kita letakkan di bawah K1 seperti ini, dan kita ubah alamatnya ke S3. Oke, seperti ini. Kemudian saklar internal seperti ini, dan saya ubah namanya ke K2 seperti ini. Kemudian saklar internal lagi seperti ini. Oh, keliru, maaf, salah. Ini adalah saklar NC internal seperti ini. Kita putar dan kita letakkan sejajar dengan S3 dan kita ganti namanya dengan K2 seperti ini. Dan kita buatkan satu lagi kontaktor coil, sejajarkan dengan K2 dan K1 seperti ini, dan kita hubungkan dengan supply seperti ini, S3 ke K2,
K2 ke K. Wah, ini keliru ya, saya ubah namanya ini diubah ke K3 seperti ini. Kita hubungkan dengan supply dan seperti ini ya. Dan untuk selanjutnya saya akan percepat video ini agar tidak terlalu lama, dan saya harap teman-teman bisa memperhatikan dengan seksama. Ya, jadi seperti ini rangkaiannya untuk rangkaian leader diagram dari pneumatic sequence A plus B min B plus C min A min C plus. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan. Klik tombol play di sebelah kiri atas seperti ini. Ya, saya akan zoom. Oke, pertama-tama akan saya tekan tombol start di sini. Setelah saya tekan tombol start, maka internal relay K1 aktif, maka akan mengaktifkan solenoid Y1, di mana solenoid Y1 akan menggerakkan piston A untuk keluar, sehingga sesuai dengan sequence yang pertama, yakni A+. Step pertama adalah A+. Mungkin untuk sebelum kita masuk ke simulasi, akan saya berikan sebuah teks di sini. Oke, step pertama, saya akan tekan tombol start seperti ini, dan Y1 akan aktif. Solenoid Y1 akan mengeluarkan piston A, sehingga sesuai dengan step pertama, yakni A+. Kemudian saat piston A keluar, maka akan menyalakan limit switch S2. Oke, akan saya aktifkan secara manual limit switch S2 di sini. Dan ketika limit switch S2 aktif, maka solenoid Y4 akan aktif, di mana solenoid Y4 akan memundurkan piston B, sehingga sesuai dengan sequence, yakni B min, maka piston B akan mundur dengan solenoid Y4. Jadi solenoidnya yakni saya buat urut, yakni Y1, Y2 itu untuk piston A, Y3, Y4 untuk piston B, Y5, Y6 untuk piston C. Oke, untuk solenoid Y4 akan memundurkan piston B. Dan setelah piston B mundur, maka akan menyentuh limit switch S3. Oke, akan saya aktifkan secara manual limit switch S3 di sebelah kiri.
Ya, maka solenoid Y3 akan aktif, sehingga kebalikan dari solenoid Y4, maka piston B akan keluar atau B+ sesuai dengan step. Kemudian setelah piston B keluar, maka akan menyentuh limit switch S4. Di sini saya akan aktifkan limit switch S4 secara manual. Oke, maka Y6 akan aktif, di mana Y6 akan memundurkan piston C sesuai dengan step, yakni C-min. Oke, setelah piston C mundur, maka akan mengenai limit switch S5. Oke, di sini saya akan menekan limit switch S5 secara manual. Oke, maka yang terjadi adalah piston Y2 aktif. Solenoid maksud saya, bukan piston. Jadi solenoid Y2 akan aktif, di mana solenoid ini akan memundurkan piston A sesuai dengan step, yakni A-min. Kemudian setelah piston A mundur, akan mengaktifkan limit switch S1. Di sini saya akan mengaktifkan secara manual limit switch S1. Seperti ini. Oh, sebentar. Mungkin ada kesalahan. Sebentar. Saya akan mencoba untuk mencari masalah ini. Oh, baik, saya sudah menemukan masalahnya. Jadi masalahnya adalah tombol start lupa tidak saya matikan. Jadi tadi tombol start masih mengontak atau terhubung, jadi akan saya putus. Karena jika diibaratkan tombol start ini hanya kita gunakan untuk sekali tekan saja, jadi tidak kita tekan terus menerus. Jadi setelah kita tekan, maka kita lepas. Oke, akan saya ulang simulasinya dari awal. Ini ya, tombol start saya tekan, kemudian saya lepas. Oke, Y1 aktif, kemudian mengenai limit switch S2, Y4 aktif, kemudian mengenai limit switch S3, Y3 aktif, kemudian mengenai limit switch S4, Y6 aktif, kemudian mengenai limit switch S5, Y2 aktif, dan yang terakhir adalah mengenai limit switch S1. Oke, dan step terakhir adalah mengaktifkan Y5 atau solenoid valve Y5, di mana akan mengeluarkan piston C sesuai dengan step, yakni C+. Baik, kita telah menyelesaikan rangkaian PLC pneumatik untuk sequence A+, B-min, B+, C-min, A-min, C+. Sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.